Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Soal MBG atau makanan gizi gratis di Indonesia ini yang dijalankan oleh Presiden Prabowo, saya pastikan bahwa saya termasuk orang yang sangat mendukung, sangat bergembira dengan ide ini, dengan program ini. Ini strategis sekali karena apa yang kita tanam hari ini adalah akan dipanen pada puluhan tahun mendatang. Kalau ini pemerintahan Prabowo dan seterusnya akan konsisten terhadap MBG ini, maka kita akan bisa panen pada tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka itu bisa tahun emas kita bisa terjadi. Menuju Indonesia emas kita bisa terjadi. Tapi dengan melihat implementasi dari MBG ini, maka saya agak ragu ya bahwa ini akan sukses. Saya tidak terlalu peduli dengan soal racun atau tidak racun. Itu kan soal teknis ya, bisa dievaluasi, bisa diperbaiki. Tapi yang paling penting adalah saya pikir itu yang akan menentukan kegagalan kita adalah soal paradigma. Soal paradigma sehat ya, makanan sehat. Yang kedua, siapa yang harus dapat makan sehat? Sampai hari ini pemerintahan Prabowo menganggap semua anak 17 tahun ke bawah, semua anak dapat. Pertanyaan kita, benarkah setiap anak 17 tahun ke bawah ini di Indonesia ini yang jumlahnya jutaan orang ini, benarkah semua dalam kondisi makan tidak sehat di keluarganya? Ini jadi masalah. Sehingga kalau semua anak di Indonesia 17 tahun ke bawah dianggap semuanya adalah dalam kondisi makan tidak sehat, maka pengeluaran negara menjadi sangat besar sekali. Ini baru anak-anak ya 17 tahun ke bawah. Kan ditambah lagi dengan Prabowo kan ingin juga membiayai, memberi makan juga untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Ini besar sekali, besar banget, terlalu amat besar. Jadi keuangan negara ini bisa besar-besaran untuk biaya MBG, baik MBG untuk anak maupun MBG untuk ibu hamil dan menyusui, besar banget. Sehingga saya berpikir ini kalau tidak dipertimbangkan sebaik-baiknya maka keuangan kita goyah. Keuangan negara kita goyah. Membiayainya dengan begitu besar sekali. Di mata pemerintahan Prabowo berarti semua ibu hamil, semua ibu menyusui di Indonesia adalah dalam kondisi makan tidak sehat. Dan semua anak di Indonesia 17 tahun ke bawah dianggap 100% anak Indonesia makan tidak sehat. Wow. Saya kira ini adalah satu pemikiran, satu anggapan atau satu generalisasi yang tidak benar. Dalam realita tidak begitu. Dalam kenyataannya ada orang Indonesia yang makan sehat. Ada orang yang tidak makan sehat. Yang harus dibayar negara adalah orang-orang yang tidak punya makanan sehat. Sedangkan mereka-mereka yang sudah punya makanan sehat ini perlu mandiri. Dia tidak perlu ditangani oleh negara. Tapi kalau negara harus menangani semua ibu hamil dan ibu menyusui dan semua anak 17 tahun ke bawah di Indonesia, terlalu mubazir. Uang-uang ini terlalu terbuang-buang. Negara bisa bangkrut ini, Prabowo. Ini baru beberapa sekolah saja, baru berapa persen saja anak yang dibuka dapur MBG ini. Sebenarnya keuangan negara dan di Pemda-Pemda sudah kembang kempis keuangannya. Apalagi kalau 100% anak harus mendapat MBG. Dan apalagi ditambah lagi dengan nanti 100% ibu hamil dan menyusui. Akhirnya banyak infrastruktur, banyak program yang harus dibatalkan hanya karena MBG. Dari segi ini saya pikir tidak realistis ya pemerintahan ini. Tidak realistis. Masa semua orang hamil, semua orang menyusui, dan semua anak Indonesia dianggap tidak punya makanan sehat? Yang benar aja. Memangnya pemerintah sudah melakukan survei, sudah melakukan sensus ya gizi masyarakat kita. Sehingga ternyata 100% orang Indonesia tidak punya gizi, tidak bisa punya makanan bergizi. Semua ibu hamil, semua ibu menyusui dan semua anak-anak di Indonesia tidak punya makanan bergizi. Ini satu generalisasi gegabah dan tersesat. Jadi yang harus dibiayai negara adalah orang-orang yang tidak punya makanan sehat, yang tidak punya makanan bergizi. Itu harus dibiayai. Bukan semua orang. Yang tidak punya makanan bergizi itu tidak selalu orang yang tidak punya uang. Tidak.
orang kaya pun banyak yang tidak makan tidak bergizi, makannya sembarangan, dari industri makanan instan, makan beracun, makan berkimia, itu kan banyak sekali. Jadi yang harus ditangani negara adalah yang tidak makan bergizi. Yang sudah punya makan bergizi dilepas, mereka ini harus mandiri. Jadi yang ditangani negara ini adalah mereka yang punya uang tapi tidak makan bergizi, makan tidak bergizi meskipun punya uang. Maka disinilah mereka bukan ditanggung makannya, tapi mereka diberi pendidikan gizi ya. Jadi yang punya uang tapi tidak punya makan bergizi atau tidak sanggup mengolah makan bergizi atau tidak memiliki hidangan bergizi di rumahnya, maka mereka harus diberi pendidikan gizi, bukan makan gizi. Karena makan bergizi mereka bisa beli, tapi pendidikan bergizi, pendidikan gizi harus diberi kepada mereka. Yang kedua adalah orang miskin yang tidak punya makan bergizi. Mereka harus dibiayai. Dan orang yang tidak punya uang tapi dia masih punya pengetahuan tentang gizi, maka mereka cukup diberi pekerjaan untuk punya uang, lalu mereka akan memiliki mengolah makanan bergizi sendiri. Sehingga ada bagian yang negara harus memberi pendidikan gizi, ada orang yang negara harus memberi makanan bergizi, dan ada orang yang negara harus memberi pekerjaan agar dia memiliki biaya gizi. Jadi yang dibayar pemerintah kepada masyarakat ini sebenarnya kecil, tidak besar, yaitu cukup orang miskin yang tidak punya gizi. Sedangkan orang miskin yang mengerti gizi harus diberi pekerjaan. Jadi sebenarnya tidak banyak. Ada yang harus diberi pekerjaan, ada yang ditanggung makan bergizi, ada yang ditanggung pendidikan gizi. Jadi ada 3 kelompok. Sedangkan yang punya uang dan punya makanan bergizi, mereka dilepas. Jadi satu kelompok dilepas oleh negara. 3 kelompok diurus oleh negara tapi dengan materi urusannya berbeda. Ada yang urus makan bergizi, ada yang diurus pekerjaannya, supaya kalau dia bekerja lalu dapat uang, lalu dia mengolah sendiri gizinya di rumah. Ya. Itu bagi yang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tapi mengerti gizi. Dan ada yang punya uang, tapi tidak mengerti gizi, mereka diberi pendidikan gizi. Jadi sebenarnya ada 3 kelompok, ada 3 klasifikasi, ada 3 segmen masyarakat yang harus ditangani dalam Badan Gizi Nasional ini. Jadi tidak semua orang tidak dianggap sebagai orang yang butuh gizi semua, orang yang butuh makan bergizi semua, tidak. Jadi itu ya. Oke. Dukungan untuk Prabowo Gibran ke depan yaitu makanan bergizi harus sukses, dengan evaluasinya adalah yang berhak, yang boleh dapat makan bergizi adalah mereka yang miskin uangnya dan miskin pengetahuan dan kemauan tentang pengadaan gizi. Negara tidak buang-buang, tidak mubazir gitu. Kita lihat sekarang negara mubazir itu yaitu misalnya negara menanggung semua orang, akhirnya kan ada orang yang gizinya berkelebihan. Masalah juga kalau gizi berkelebihan, di rumah sudah bergizi, terus di sekolah, di posyandu diberi makan bergizi lagi, kan gizinya berlebihan. Nah, gizi berlebihan kan masalah juga bagi kesehatan ya toh. Terus yang berikut lagi, orang diberi makan bergizi ketika dia belum sadar gizi, belum pendidikan gizinya belum ada, sehingga ada makanan yang gizi tapi dibuang, seperti sayur tidak mau makan, buah tidak mau makan. Itu kan orang yang tidak sadar gizi, sehingga kepada mereka ini akhirnya bumbasir, banyak makanan yang dibuang-buang. Jadi ke depan evaluasinya adalah membagi menjadi 3 segmen masyarakat yang harus dilayani negara dengan bentuk layanannya berbeda-beda. Terima kasih, selamat melanjutkan Prabowo Gibran. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.